rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pujia Siti Balkis selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini melalui video pembahasan saya Ida Rahmawati akan memaparkan hasil review jurnal atau bedah jurnal mengenai artikel analisis real. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana bedah jurnal atau biasa kita sebut sebagai literatur review. Ini tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam membuat suatu tulisan ataupun kerangka ilmiah, karena dengan bedah jurnal ini akan memberikan ide dan tujuan bagi peneliti mengenai topik penelitian yang akan dilakukan. Dengan bedah jurnal ini nantinya peneliti dapat mengetahui bagaimana topik-topik penelitian tersebut apakah sesuai dengan ide dan tujuannya. Nah, adapun rumusan masalah pada video pembahasan hari ini yaitu bagaimana bedah jurnal pada artikel jurnal mengenai analisis real. Nah, untuk tujuan dari video ini tentunya yang pertama dapat membantu peneliti untuk dapat lebih memahami permasalahan yang sedang diteliti dengan benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah, sehingga peneliti memahami bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Yang kedua, untuk mengetahui tentang uraian teori, temuan atau bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan dalam penelitian. Kemudian untuk menyusun kerangka pemikiran dalam pemecahan masalah. Kemudian untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah dikerjakan orang lain sebelumnya, di mana gambaran ini terkait dengan penelitian yang akan digarap oleh peneliti. Dan yang terakhir tentunya dengan bedah jurnal ini sebagai bentuk untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah analisis real. Baik, pada video ini terdapat 6 artikel yang akan dibahas, dan kebetulan pada tugas sebelumnya untuk laporan bedah jurnal ada 6 artikel. Yang pertama yaitu untuk limit, judul artikelnya adalah limit dan konvergensi barisan ganda bilangan real. Kemudian yang kedua untuk judulnya yaitu sifat-sifat kekonvergenan pada barisan fungsi real. Yang ketiga yaitu syarat kekontinuan fungsi konvergensi pada barisan fungsi turunan berorder fraksional. Yang keempat, ekuivalensi kekonvergenan pointwise dan kekonvergenan seragam pada barisan fungsi. Kemudian selanjutnya yaitu konvergensi barisan dan teorema titik tetap pada ruang bimetrik. Dan yang terakhir yaitu analisis kekontinuan fungsi pada barisan fungsi konvergen. Baiklah, untuk judul yang pertama yaitu limit dan konvergensi barisan ganda bilangan real, yang penulisnya yaitu Jumratus Syaidah pada tahun 2018. Artikel ini memiliki abstrak dan kata kunci. Dapat kita lihat terdapat abstrak dan kata kunci pada artikel tersebut. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk membuktikan teorema terkait barisan ganda bilangan real secara lebih mendalam, dan juga pada artikel ini juga diberikan contoh-contoh pada tiap definisi dan teorema agar kita dapat menganalisis dan memahami serta dapat mengembangkan hasil temuannya secara lebih mendalam. Nah, namun pada artikel ini tidak terdapat landasan teorinya. Sedangkan untuk metode penelitian yang digunakan oleh penulis Jumratus Syaidah yaitu yang pertama mengidentifikasi definisi barisan ganda bilangan real, yang kedua mencari dan membuktikan sifat-sifat barisan ganda bilangan real, kemudian yang ketiga menurunkan teorema-teorema terkait dengan limit barisan ganda dan konvergensinya, dan terakhir yang menarik kesimpulan. Nah, hasil penelitian dari artikel tersebut yaitu untuk sifat-sifat barisan ganda bilangan real dan limit terdiri dari 5. Yang pertama untuk barisan ganda SNM,
alfa dengan elemen bilangan real konvergen ke dan ditulis menjadi limit nm menuju ta hingga snm itu sama dengan alfa jika untuk setiap epsilonnya lebih besar 0 dan ada k epsilonnya itu anggota bilangan asli, maka snm min a itu lebih kecil dari mohon maaf maksud saya, maka nilai mutlak dari snm min a itu lebih kecil dari epsilon untuk setiap nm lebih besar sama dengan epsilon. Yang kedua itu barisan ganda bilangan real yang konvergen hanya memiliki satu limit saja. Nah, kemudian yang ketiga, jika ada misalkan nilai limit dari SMN di mana NM ini menuju ta hingga sama dengan alfa, maka limit dari limit N menuju ta hingga SNM di mana limitnya NM menuju ta hingga dan limit NM menuju ta hingga itu adalah limit M menuju ta hingga SNM itu ada jika dan hanya jika limit NM menuju ta hingga itu ada. Untuk setiap N anggota bilangan asli, maka limit M menuju ta hingga dari SNM adalah M anggota bilangan asli. Kemudian yang keempat, jika kita misalkan S-nya itu sama dengan anggota dari S1,1, S1,2, S1,3 sampai dengan S2,1, S2,2 dan S23 sampai dengan menuju SNM, di mana NM-nya itu anggota bilangan asli itu merupakan barisan ganda bilangan real. Jika P-nya ini adalah suatu bilangan asli, maka P itu anggota bilangan asli dan P ekor itu per P sel dari barisan ganda bilangan real adalah SP fungsi dari SP plus N, M itu sama dengan SP plus 1,1, SP plus 1,2 sampai SP plus 2,1, SP plus 2,2. Kemudian yang kelima, jika kita misalkan SP itu merupakan SP plus N, M juga merupakan ekor barisan ganda bilangan real dan SP itu sama dengan SN Q plus M juga merupakan barisan ganda bilangan real, maka ekor barisan SQ itu sama dengan SN Q plus M lebih panjang daripada ekor barisan SP sama dengan SP plus NM. Nah, barisan ini atau barisan ganda SNM bilangan real dikatakan terbatas jika terdapat suatu bilangan real G lebih besar dari 0, sedemikian sehingga Sn, M itu lebih besar dari G di mana N, M adalah bilangan asli. Nah, dari artikel tersebut kita mendapatkan kesimpulan dan juga syarat. Nah, untuk kesimpulannya yaitu konvergensi barisan ganda bilangan real yang monoton juga disebut dapat pertama, suatu barisan ganda bilangan real monoton dikatakan konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut terbatas, dan jika SNM adalah barisan ganda bilangan real maka terdapat subbarisan dari SNM yang monoton. Nah, saran dari artikel ini yaitu untuk pengembangan penulis memberikan saran yaitu menganalisis tentang barisan ganda bilangan kompleks atau melanjutkannya ke deret ganda bilangan real. Baik, untuk artikel yang kedua dengan judul sifat-sifat kekonvergenan pada barisan fungsi real yang ditulis oleh Heri Sulaiman, Siska Pirmasari dan Ika Wahyuni pada tahun 2018. Dapat kita lihat di sini penulis sudah menuliskan abstrak dan juga kata kuncinya. Kemudian tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengidentifikasi sifat-sifat kekonvergenan pada barisan fungsi real, kemudian menganalisis sifat-sifat dari barisan fungsi real yang konvergen. Nah, untuk landasan teori di artikel ini tidak terdapat landasan teori. Kemudian
untuk metode penelitian dari artikel ini yaitu pertama, mengidentifikasi, mencari dan membuktikan, menurunkan teorema-teorema, dan menarik kesimpulan. Nah, hasil penelitian dari artikel tersebut yaitu disebutkan bahwa terdapat dua jenis kekonvergenan pada barisan fungsi real, yaitu konvergen titik demi titik atau pointwise dan konvergen seragam. Nah, terkait dengan jenis kekonvergenan ini dapat diturunkan beberapa sifat mengenai kekontinuan integral dan turunan. Sifat-sifat tersebut yaitu yang pertama, limit dari barisan fungsi kontinu yang kontinu seragam merupakan fungsi kontinu. Nah, untuk yang kedua, limit dari barisan integral fungsi yang konvergen seragam pada interval tertutup memiliki nilai yang sama dengan integral dari limit barisan fungsi real. Dan yang terakhir, jika kita misalkan ada suatu barisan fungsi real dan kemudian barisan tersebut konvergen ke F, sedangkan barisan dan turunannya itu merupakan barisan fungsi kontinu dan juga konvergen seragam ke G, maka dapat disimpulkan bahwa F merupakan fungsi kontinu dan turunan F ternyata G sama dengan itu sendiri. Nah, dari artikel tersebut ternyata hasil pembuktian dan juga analisis dari semua beberapa definisi ataupun teorema ini dapat dibuktikan dengan benar. Nah, untuk selanjutnya ada kesimpulan dan juga saran dari artikel yang kedua ini. Yang pertama, ternyata barisan fungsi ini memiliki dua jenis konvergenan, yaitu konvergen pointwise dan konvergen seragam. Nah, tadi sudah dinyatakan ya, jika si barisan fungsi konvergen seragam ini, maka barisan tersebut juga konvergen pointwise, namun tidak berlaku sebaliknya. Nah, yang kedua, barisan fungsi yang konvergen ini memiliki sifat-sifat yang berkaitan dengan kekontinuan, integral, dan turunan ya. Di antaranya pertama, barisan fungsi kontinu dan konvergen seragam ke fungsi, maka fungsinya juga kontinu. Kemudian untuk barisan fungsi kontinu Fn dan konvergen seragam ke fungsi pada interval tertutup A, B, maka berlaku limit n menuju T hingga dari A menuju B Fn x dx itu sama dengan dari A menuju B, di mana nilai mutlak dari limit n menuju T hingga Fn x dx. Nah, yang ketiga ini dan yang terakhir yaitu barisan fungsi Fn konvergen pointwise ke fungsi F dengan Fn 1 kontinu dan konvergen seragam ke fungsi G, maka beta kontinu ke maka F aksen kontinu dan GF aksen, dengan kata lain Fn aksen konvergen seragam ke F aksen. Nah, untuk saran dari artikel ini yaitu karena artikel ini hanya membahas 3 sifat dari barisan fungsi konvergen, maka untuk harapan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian pada sifat-sifat barisan fungsi konvergen seperti halnya barisan fungsi kontinu dan monoton yang konvergen ke suatu fungsi. Nah, kemudian selanjutnya untuk artikel yang ketiga dengan judul artikelnya adalah syarat kekontinuan fungsi konvergensi pada barisan fungsi turunan berorde fraksional. Ini ditulis oleh Endang Rusyaman, Kankan Parmikanti, dan Edi Zauhari pada tahun 2013. Dapat kita lihat pada artikel ini terdapat abstrak dan juga kata kunci. Kemudian tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengetahui kekontinuan fungsi hasil dari penurunan fraksional suatu fungsi kontinu selanjutnya. Yang akan diteliti adalah apabila diberikan barisan fungsi kontinu yang konvergen,
apakah fungsi konvergensi dan barisan fungsi hasil penurunan fraksionalnya juga akan menunjukkan kontinu atau tidak, sehingga dalam hal ini kemungkinan akan adanya pembatasan orde fraksional yang menjamin kekontinuan tersebut. Nah, kemudian untuk landasan teorinya ini penulis mengambil definisi 2.1 di mana turunan ke n dari fungsi ft terhadap variabel t adalah d tn ft itu sama dengan limit n menuju t hingga 1 per h pangkat n sigma n dari i sama dengan 0 min 1 itu adalah n faktorial per i faktorial kali n min 1 faktorial dimana f t min IH. Nah, dengan n nya itu adalah bilangan asli dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian definisi 2.2 ini masih di landasan teori, yaitu turunan fraksional ke alfa dari fungsi ft terhadap variabel t itu adalah d t dari n dari ft itu sama dengan limit n menuju t hingga 1 per h pangkat n sigma n dari n menuju i sama dengan 0 dimana i min 1 aksen itu adalah nilai dari a plus 1 per r i plus 1 kemudian a min i plus 1 dari f t min IH, dimana min a itu lebih kecil dari t dan lebih kecil dari b, serta alfanya itu merupakan bilangan fraksional, sehingga min n nya itu adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan hb min a. Nah, dimana nilai alfanya itu merupakan gamma dan didefinisikan seperti ini ya. Kemudian dengan alfanya itu adalah anggota bilangan real dan alfanya itu lebih besar dari 0, maka definisi yang disajikan oleh Lyman Hupfil didahului dengan definisi tentang integral fraksional. Jadi ada beberapa definisi yang digunakan pada landasan teori di artikel ini. Kemudian untuk metode penelitian yang digunakan pada artikel ini yaitu dengan mengidentifikasi, mencari dan membuktikan, menurunkan teorema-teorema dan menarik kesimpulan. Nah, untuk hasil penelitian dari artikel ini menghasilkan bahwa kekontinuan fungsi turunan berorde fraksional ini ternyata dapat dipertahankan. Nah, demikian pula juga dengan kekontinuan fungsi konvergensi dari suatu barisan fungsi turunan berorde fraksional. Nah, ini juga dapat dipertahankan walaupun dalam kasus ini harus ada syarat, yaitu bahwa selalu fungsi turunan fraksionalnya harus terdefinisi dulu atau ada dulu. Nah, maka barisan fungsi asalnya itu harus konvergen seragam. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Nah, dari hasil penelitian dan juga hasil kajian penulis tentunya dapat terlihat bahwa terdapat keterbatasan fungsi yang menjadi kajian penelitian pada artikel ini. Maka tentunya untuk peneliti selanjutnya ini diharapkan untuk menggunakan fungsi yang lebih umum sehingga keberlakuan teorema yang telah ditetapkan pada artikel ini dapat lebih sahih. Nah, selanjutnya kita akan mereview artikel dengan judul Ekuivalensi Kekonvergenan Pointwise dan Kekonvergenan Seragam pada Barisan Fungsi yang ditulis oleh Wahidah Alwi, Muhammad Irwani Ishaq pada tahun 2018. Nah,
dapat kita lihat pada artikel ini terdapat abstrak dan juga kata kunci. Kemudian tujuan dari artikel ini adalah untuk menunjukkan karakteristik dan barisan fungsi yang menjamin ekuivalensi dari dua jenis kekonvergenan. Nah, kemudian landasan teori yang digunakan pada artikel ini diantaranya yaitu pertama, mengenai sistem bilangan real himpunan dalam bilangan real. Biasa ini disajikan dalam bentuk interval atau yang lain. Nah, bentuk tersebut juga menyatakan batasan dari himpunan. Yang kedua yaitu barisan bilangan real. Barisan bilangan real ini merupakan pemetaan dari bilangan asli ke bilangan real. Kemudian yang ketiga barisan fungsi, di mana barisan fungsi ini merupakan barisan yang elemennya adalah berupa fungsi, sehingga fungsi untuk setiap suku ini bergantung pada bilangan asli. Dan yang terakhir yaitu barisan fungsi konvergen yang terbagi atas konvergen pointwise dan konvergen seragam. Nah, metode penelitian yang digunakan pada artikel tersebut yaitu menggunakan metode kajian teori mengenai kekonvergenan barisan fungsi. Di antaranya yaitu ekuivalensi kekonvergenan pointwise dan juga kekonvergenan seragam. Nah, tentunya pada penelitian ini juga digunakan prosedur. Nah, dalam prosedur yang digunakan diantaranya yaitu menunjukkan hubungan dari kedua kekonvergenan berdasarkan definisinya, kemudian dilakukan analisis sifat-sifat yang berlaku pada kedua kekonvergenan tersebut, sehingga nantinya dilakukan penentuan sifat-sifat yang berlaku pada kekonvergenan pointwise sekaligus pada kekonvergenan seragam. Dan tahapan terakhir yang digunakan pada metode penelitian ini yaitu dengan menunjukkan ekuivalensi kekonvergenan berdasarkan karakteristik barisan fungsi yang didapat dari sifat-sifat kekonvergenan barisan. Nah, selanjutnya hasil penelitian dari artikel ini yaitu menunjukkan bahwa kekonvergenan pointwise ini memuat kekonvergenan seragam, yang berarti suatu barisan Fn itu konvergen seragam jika dan hanya jika Fn-nya itu konvergen pointwise dan juga ketika nilai dari keduanya ini ada maka nilainya sama. Nah, ternyata sifat-sifat kekonvergenan pointwise ini memiliki kurangan dalam hal kekontinuan. Nah, tentunya ini mengindikasikan bahwa nilai limitnya dapat lebih dari 1. Nah, ini disebabkan karena kekonvergenan tersebut dipengaruhi oleh nilai x sehingga dapat menimbulkan nilai limit yang berbeda dalam suatu interval. Nah, yang kedua yaitu dari sifat-sifat kekonvergenan seragam. Nah, kekonvergenan seragam ini juga merupakan kekonvergenan barisan fungsi yang sama atau mirip dengan kekonvergenan barisan bilangan real. Nah, ini dapat kita lihat dengan berlakunya teorema dalam barisan bilangan real pada kekonvergenan tersebut, seperti ketunggalan nilai limit dan keterbatasan barisan bilangan barisan konvergen. Kemudian untuk sifat-sifat yang mengakibatkan ekuivalensi pada kekonvergenan pointwise dan kekonvergenan seragam, di sini dibahas mengenai akibat terjadinya ekuivalensi dengan bagian juga merupakan kekonvergenan pointwise. Nah, pembuktian ini juga ada dilakukan sehingga pada pembuktiannya ini digunakan pemisalan konvergen yang barisan fungsi konvergen pointwise itu juga merupakan sekaligus dari konvergen seragam. Nah, selanjutnya juga terdapat teorema yang menjadi syarat sehingga dapat terjadinya ekuivalensi yang disajikan pada teorema 441 dan teorema 442. Nah, dikatakan bahwa untuk karakteristik barisan konvergen pointwise dan konvergen seragam serta ekuivalensinya pada interval tertutup A, B, suatu barisan fungsi ini akan konvergen pointwise apabila barisan tersebut itu merupakan barisan monoton dan juga terbatas. Nah, sedangkan untuk barisan fungsi ini akan konvergen seragam jika barisan tersebut itu merupakan barisan monoton terbatas. Nah, dia juga memiliki supremum dan infimum
dan turunan seragam atau naik seragam. Sehingga dari karakteristik yang telah dipenuhi, barisan fungsi ini dapat disimpulkan bahwa ekuivalensi antara kekonvergenan pointwise dan kekonvergenan seragam pada interval tertutup A, B adalah barisan fungsi Fn terbatas dan monoton seragam. Dengan demikian, jika barisan fungsi Fn-nya itu konvergen seragam, maka barisan fungsi Fn-nya juga konvergen pointwise. Nah, dari artikel tersebut kita dapat mengetahui bahwa karakteristik yang harus dimiliki suatu barisan fungsi agar terjadi ekuivalensi antara kekonvergenan pointwise dan kekonvergenan seragam, yaitu barisan fungsi Fn terbatas dan monoton seragam pada interval tertutup A, B. Nah, itu kesimpulan dan saran dari artikel ini. Baik, selanjutnya kita beralih ke artikel dengan judul Konvergensi Barisan dan Teorema Titik Tetap pada Ruang Bimetrik, yang ditulis oleh Cahyaningrum, Rahmasari, Sunarsini, dan Sajijo tahun 2016. Nah, dapat kita lihat pada artikel ini terdapat abstrak dan juga kata kunci. Kemudian untuk tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengkaji mengenai konvergensi barisan pada ruang bimetrik. Kemudian juga akan ditunjukkan bahwa ruang bimetrik ini merupakan L1/2. Nah, untuk landasan teorinya, yang pertama ada ruang bimetrik dan ruang bimetrik L1/2. Nah, metode penelitian yang digunakan pada artikel ini yaitu pada tahap pertama dilakukan pengkajian mengenai konvergensi barisan pada ruang bimetrik. Kemudian akan ditunjukkan bahwa ruang bimetrik L1/2 ini merupakan suatu ruang metrik dengan syarat suatu nilai S yang telah didapatkan. Kemudian dilanjutkan dengan langkah berikutnya dengan melakukan pengkajian mengenai ruang bimetrik L1/2. Nah, ketika kita sudah mendapatkan konvergensi barisan pada ruang bimetrik, selanjutnya juga dikaji mengenai teorema titik tetap pada ruang bimetrik L1/2. Nah, berikut hasil penelitian dari artikel tersebut. Yang pertama, untuk konvergensi barisan pada ruang bimetrik terdapat definisi 3.1 di mana penulis menuliskan bahwa diberikan X dB ruang bimetrik barisan yang terdapat pada X ini dikatakan konvergen jika dan hanya jika terdapat X anggota dari X dan untuk setiap epsilonnya itu lebih besar dari 0 terdapat N anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap N-nya adalah lebih besar sama dengan N didapatkan dbx N, X itu lebih kecil dari epsilon, sehingga dapat ditulis limit N menuju hingga Xn itu sama dengan X. Nah, untuk yang kedua mengenai ruang bimetrik L1/2 ya, bahwa dari penelitian tersebut telah dibuktikan mengenai ruang dari TP di mana P-nya ini lebih kecil dari 0 dan lebih kecil dari 1, khususnya P-nya itu sama dengan 1/2, terdapat teorema titik tetap pada ruang bimetrik yang tadi 1/2. Pada bagian ini juga diberikan beberapa teorema titik tetap dari ruang bimetrik T1/2. Nah, secara umum teorema titik tetap pada ruang bimetrik ini telah diuraikan. Nah, adapun kesimpulan dan saran dari artikel ini, yang pertama, jika Xn, Yn ini barisan di dalam ruang bimetrik XDB yang masing-masing ini konvergen ke X dan Y, maka dbxn ini konvergen ke SDBX untuk suatu S-nya lebih besar sama dengan 1. Kemudian jika Xn barisan konvergen di ruang bimetrik XDB, maka Xn memiliki limit tunggal. Dan yang terakhir, ruang L1/2 dB ini merupakan ruang bimetrik yang lengkap terhadap bimetrik db x, y itu sama dengan sigma dari n sama dengan 1 menuju hingga, dan nilai mutlak dari xn min yn pangkat 1/2 pangkat 2
didapatkan 3 teorema titik tetap pada ruang bimetrik lengkap, yaitu teorema titik tetap Banach, teorema titik Hanach, dan teorema titik tetap Caterchy. Baik, selanjutnya artikel terakhir pada pembahasan kali ini dengan judul artikelnya adalah analisis kekontinuan fungsi pada barisan fungsi konvergen yang ditulis oleh Wahidah Alwi dan Ishak R pada tahun 2020. Nah, pada artikel ini terdapat abstrak dan juga kata kunci. Kemudian untuk tujuan dari artikel ini adalah untuk membahas karakteristik barisan fungsi yang konvergen ke fungsi kontinu, atau dapat kita katakan karakteristik yang menjadi syarat cukup konvergennya suatu barisan fungsi ke fungsi kontinu. Nah, landasan teori pada artikel ini berdasarkan pada kekontinuan barisan dan barisan fungsi. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan pada artikel tersebut adalah menggunakan metode penelitian kajian teori. Kemudian pada artikel ini juga dibahas mengenai kekontinuan dengan memperhatikan barisan fungsinya. Nah, kemudian untuk prosedur penelitian yang digunakan pada artikel ini yaitu dimulai dengan melakukan menunjukkan hubungan konvergensi barisan fungsi dan fungsi kontinu. Selanjutnya dilakukan analisis sifat barisan fungsi yang konvergen ke fungsi kontinu, dan terakhir melakukan akan ditunjukkan barisan fungsi yang konvergen ke fungsi kontinu yang berimplikasi pada ditunjukkannya karakteristik barisan fungsi yang menjadi syarat cukup kekontinuan fungsi yang didekatinya. Nah, kemudian hasil penelitian pada artikel tersebut terdapat beberapa bahasan. Yang pertama yaitu hubungan barisan fungsi konvergen dan kekontinuan. Nah, pada hubungan barisan fungsi konvergen dan kekontinuan ini terdapat dua atau dibagi menjadi dua. Yang pertama konvergen pointwise dan yang kedua yaitu konvergen seragam. Nah, walaupun kita telah mengetahui bahwa si konvergen pointwise ini merupakan syarat perlu dari konvergen seragam, namun tentunya hal ini juga mengimplikasikan bahwa barisan fungsi yang konvergen pointwise ini tidak mampu mempertahankan kekontinuan fungsi. Nah, beda lagi dengan kekonvergenan seragam. Nah, kekonvergenan seragam ini mampu mempertahankan kekontinuan suatu fungsi. Nah, dapat kita katakan bahwa barisan fungsi yang konvergen seragam ini juga akan konvergen ke suatu fungsi kontinu. Kemudian untuk yang kedua yaitu mengenai sifat dasar barisan fungsi yang konvergen ke fungsi kontinu, memiliki syarat dan juga perlu dari suatu barisan yang konvergen ke fungsi kontinu adalah ketunggalan nilai limit serta keterbatasan barisannya. Nah, itu merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam barisan fungsi konvergen ke fungsi kontinu. Kemudian untuk barisan Cauchy ini merupakan kriteria yang dapat digunakan untuk menunjukkan barisan fungsi konvergen. Nah, kriteria yang digunakan dari barisan Cauchy ini adalah dengan memperhatikan nilai mutlak dari dua suku yang berdekatan. Kemudian yang selanjutnya ada barisan fungsi monoton. Ini barisan fungsi Fn dapat dikatakan monoton naik apabila Fn-nya itu lebih kecil sama dengan Fn plus 1, dan Fn monoton turun apabila Fn-nya lebih besar sama dengan Fn plus 1. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengenai karakteristik barisan fungsi yang konvergen ke fungsi kontinu. Nah, telah dilakukan pembuktian teorema mengenai hal ini dan juga menunjukkan bahwa Fn itu konvergen ke fungsi kontinu jika dan hanya jika Fn-nya ini merupakan barisan fungsi yang kontinu di A, ya. Sehingga hal yang dapat kita perhatikan dalam menentukan kekonvergenan barisan ke fungsi kontinu itu dengan
melakukan meninjau kekontinuan barisannya sendiri. Nah, kemudian untuk sifat-sifat barisan yang telah diuraikan tadi pada sifat-sifat dasar barisan fungsi yang konvergen ke fungsi kontinu ini, kita dapat ketahui bahwa hal tersebut mengindikasikan suatu pernyataan bahwa barisan Fn yang konvergen ke fungsi kontinu ini memiliki limit tunggal dan juga barisannya terbatas. Sedangkan pada teorema yang telah dibuktikan pada teorema 4.3 mengenai teorema Cauchy bahwa barisan Fn ini akan konvergen ke fungsi kontinu F jika dan hanya jika Fn-nya ini merupakan barisan Cauchy. Nah, sifat barisan fungsi Fn ini monoton dan merupakan kondisi spesifik dari barisan, mengindikasikan bahwa Fn-nya ini merupakan konvergen ke fungsi kontinu dan F-nya juga memiliki supremum infimum. Nah, dengan demikian untuk kita dapat mengetahui bagaimana konvergen atau tidaknya Fn ke fungsi kontinu F ini dapat dilakukan peninjauan kepemilikan supremum infimum barisannya. Nah, ini sesuai dengan teorema 4.5 bahwa kemonotonan seragam ini mampu menjamin kepemilikan supremum atau infimum barisan monoton Fn, sehingga Fn-nya ini konvergen ke F kontinu dapat diidentifikasi dengan memeriksa kemonotonan seragam dari Fn. Nah, kemudian dari hasil penelitian tersebut dapat kita ambil kesimpulan dan juga saran bahwa Fn itu merupakan barisan fungsi kontinu. Nah, sesuai batasan penelitiannya yaitu interval terbatas dan juga tertutup dari A, B, maka Fn kontinu juga. Nah, ini telah kontinu seragam juga. Nah, sehingga hubungan barisan konvergen dan kekontinuan juga menunjukkan bahwa konvergen seragam mampu mempertahankan kekontinuan fungsi di interval kompak A. Nah, sebab barisannya akan selalu konvergen ke fungsi kontinu di A, sehingga sifat yang perlu dimiliki oleh barisan agar konvergen ke fungsi kontinu itu adalah keterbatasan barisan. Nah, kemudian untuk karakteristik yang menjamin Fn-nya itu konvergen ke F yaitu dengan menggunakan kriteria Cauchy. Nah, sehingga barisan konvergennya ini dapat diperiksa melalui suku barisan. Untuk barisan monoton, maka diperlukan kepemilikan supremum atau menjadikan barisan konvergennya ini ke supremumnya. Nah, kemudian untuk karakteristik yang dapat kita lihat agar Fm-nya ini supremum yaitu kemonotonan seragam. Nah, maka kriteria Cauchy dan kemonotonan seragam ini pada dasarnya adalah dua hal yang memiliki kemiripan. Nah, untuk sarannya yaitu karena keduanya ini menggunakan selisih suku barisan, maka kemonotonan seragam ini merupakan spesifikasi kriteria Cauchy untuk barisan monoton. Nah, itu beberapa artikel yang telah dilakukan review atau bedah jurnal, dan berikut adalah daftar pustaka dari artikel yang penulis telah lakukan literatur review atau bedah jurnalnya. Nah, kemudian hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai bedah jurnal tentang analisis real. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.